Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa PPG Daljab kategori 3 tahun 2023-2024 Universitas Negeri Yogyakarta akan melakukan PPL siklus 2 dengan materi tenaga pembentuk muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan, tenaga endogen, lipatan, dan patahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian sudah siap? Siap. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ahmad Salam untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melihat kerapian dari kalian. Berdiri dulu. Ya. Ya. Ya, kalau perempuan sudah, laki-laki sudah rapi, silakan duduk kembali. Ya, kalau sudah rapi, Ibu akan mengabsen kalian satu per satu. Ya, Ahmad Salam, Hadir. Aulia Zahrani, Bagus Rivaldo, Fitri Ramadhani, Ismi Syafa'ah, Keisha Alamsyah, Levi Ardiansa, M. Rizky Ramadhani, Muhammad Yahya, Muhammad Taufik, Olivia, Raka Alif Pratama, oke, Reni, oke, Sabtono, Susanti, Syafika, Vinda, Wisnu, dan yang terakhir Zahrotus Syifa. Ya, terima kasih. Oke, ya kita sudah mengabsen kemarin. Ibu sudah memberitahukan bahwa apa yang akan kita pelajari yaitu tentang tentang lempeng atau ya lipatan atau patahan, yaitu tenaga endogen. Tenaga endogennya yaitu tenaga tektonik yang di dalamnya ada lipatan dan patahan. Ya, itu. Apakah di antara kalian ada yang tahu akibat adanya lipatan dan patahan di muka bumi? Nanti kita akan bahasnya, mencari taunya, ya. Jadi apa akibat adanya lipatan dan patahan di muka bumi? Nanti akan kita cari tahu dari materi yang akan kita sajikan dan dari praktek yang akan kita lakukan. Untuk menyemangati belajar kalian, ya, Ibu akan kasih permainan. Kalau Ibu ngomong merah, berarti diam. Kalau Ibu ngomong kuning, tepuk satu. Kalau Ibu ngomong hijau, tepuk dua kali. Oke, siap? Ya, ini untuk menguji konsentrasi kalian. Ya, kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya, 1, 2, 3 hijau. Ya, 1, 2, 3 merah. Ya, 1, 2, 3 hijau. 1, 2, 3 kuning, merah, nah ada, ya, merah, hijau, kuning, merah. Oke, ya, berarti kalian sudah konsentrasi, ya. Setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan tadi, ya, untuk mengawalinya, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, nah itu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran
kognitif. Ya, setelah mempelajari tenaga pembentuk bumi, pembentuk muka bumi atau tenaga endogen, ya, diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis lipatan dan patahan. Terus peserta didik mampu mengidentifikasi lipatan dan patahan. Ya, yang kedua tujuan keterampilan melalui pembelajaran project based learning yang akan kita lakukan ini, ya, diharapkan peserta didik mampu membuat model-model lipatan dan patahan. Ya, terus tujuan sikapnya melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama antar anggota. Sebelum memulai proyek, ya, Ibu akan memberikan tes awal dulu. Oke, ya, Ibu akan bagikan, ya, soalnya. Ya, silakan kerjakan. Oke, kita lanjutkan. Ya, Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Di sini ada materi yang nanti Ibu sajikan. Yang pertama, ya, tenaga pembentuk muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, tenaga pembentuk muka bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan itu, bentuk muka bumi itu tidak selamanya tetap. Ya, artinya bentuk muka bumi itu bersifat dinamis karena mengalami perkembangan dan perubahan setiap saat. Ya, bentuk muka bumi disebabkan oleh dua tenaga besar, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen, ya, dan tenaga eksogen itu telah mengakibatkan bentuk muka bumi tidak rata dan menghasilkan bentukan-bentukan di muka bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan. Ya, satu persatu tenaga endogen yang nanti yang akan kita bahas, yaitu tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat konstruktif atau membangun. Terus meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Tenaga endogen itu memberikan pengaruh bagi kehidupan. Yang nanti akan kita bahas yaitu dari tenaga endogen adalah tenaga tektonisme. Pengaruh tenaga endogen bagi kehidupan. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau bentuk kulit bumi. Ya, nah itu, ya, sebagaimana diketahui permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer yang kita pelajari kemarin. Ya, ya, terus gerak tektonik, ya, gerak lempeng tektonik dari kulit bumi secara horizontal maupun vertikal karena pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya. Selanjutnya itu ada berdasarkan luas dan waktu terjadinya gerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Ya, gerak epirogenesa adalah gerak yang mengakibatkan turun naiknya lapisan kulit bumi. Ya, gerak orogenesa juga adalah gerak kulit bumi yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang lebih sempit. Gerak epirogenesa itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, ini yang positifnya. Jadi yang positifnya yaitu gerak turunnya suatu daratan sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan atau garis pantai bergeser ke arah darat. Contoh dari gerak epirogenesa positif di Indonesia itu ada di Kepulauan Indonesia bagian timur.
Kalau yang negatifnya dari gambar airnya turun. Itu. Terus ada gerak orogenesa. Ya, orogenesa ada gerak bumi yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang lebih sempit yang menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan, yaitu pegunungan Andes, Rocky Mountain dan Sirkum Mediterania. Ya, itu hasil dari gerak orogenesa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lipatan dan patahan. Ya, nah ini yang akan kita buat. Terus ada beberapa bentuk lipatan sebagai berikut. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung. Ini yang akan menjadi tugas kalian dalam suatu proyeknya. Ya, nah itu ada lipatan rebah dan lipatan isoklinal. Ya, nah itu. Terus ada patahan. Ya, apa patahan? Ya, kulit bumi. Iya. Ya. Nah itu ya. Nah itu ada beberapa macam bentuk patahan. Ya, ada sesar naik, ada sesar mendatar dan ada sesar menurun. Ya, nah itu. Terus yang selanjutnya ada horst dan graben. Ya, nah itu. Nah, ini ya yang akan kita bahas. Ya, sekarang kan udah dibagi kelompoknya. Kemarin seperti kelompok kemarin, ya sekarang ubah tempat duduknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Sudah? Oke, kalau sudah, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Oke, nih. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, oke. Sekarang kita sudah kalian sudah mendapatkan LKPD mana yang harus kalian kerjakan. Salah satunya atau dua, silakan ambil bahan proyeknya apa yang harus dikerjakan. Ya. Sok leadernya. Ya, maju. Silakan mulai.
Yuk. Yang sudah boleh presentasi duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presentasikan patahan atau sesar. Patahan adalah kulit bumi yang patah atau retak akibat dari gerak oragenesa, baik secara horizontal maupun vertikal. Sesar naik adalah bidang patahan yang atap sesarnya seakan-akan bergerak ke atas. Contoh sesar ini di Indonesia adalah sistem patahan di Bukit Barisan, dari Sumatera Utara sampai ke Teluk Semangko di Sumatera Selatan. Sesaran turun adalah bidang patahan yang atap sesarnya bergerak turun terhadap alas sesar. Ya, presentasi Pada ya. salah satu bagian Oke. pada lipatan tegak sehingga sumbu lipatannya berubah dan miring pada satu sisinya. Ini lipatan miring. Tunjukkan. Sekarang lipatan rebah. Lipatan yang terbentuk karena adanya dorongan secara vertikal dari salah satu sisi sehingga menyebabkan bagian pundaknya landai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 selesai? ingin mempresentasikan Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lipatan tegak dan lipatan menggantung. Penjelasan dari lipatan tegak Mana lipatan adalah tegaknya? Lipatan tegak adalah lipatan yang Miring, memiliki gini. posisi bidang sumbu lipatan tegak lurus dengan bidang lipatan. Bidang sumbu tersebut juga membagi sinkline dan antikline, sama besar atau simetris. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. Kedua ada lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Sesuai dengan namanya, lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncak yang terdorong sangat tinggi, sehingga bentuknya seperti menggantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lipatan Horst dan lipatan Graben. Lipatan Horst adalah hasil terjadinya patahan pada kulit bumi yang mengalami pengukatan sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pegunungan Vosges di Prancis adalah salah satu contoh dari terjadinya Horst. Lipatan Graben atau Sleng adalah hasil dari patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan terletak di antara dua bagian yang lebih tinggi. Bagian yang lebih tinggi disebut dengan Horst. Beberapa nama Graben yang terkenal Danau Baikal, Siberia, Rusia, Graben, Lebak, dan Berlin, Kanada. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Apa perbedaan lipatan Horse Morse sama lipatan lipatan Graben. ini? Iya. Lipatan Horst yang di tengahnya naik. Kalau lipatan Graben yang di tengahnya turun. Kegiatan kita sudah berakhir proyeknya. Ya, nanti kita akan membuat proyek-proyek yang lainnya. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa proyek yang kita pakai atau kita lakukan itu mengenalkan kita bahwa tenaga tektonik
itu ada berupa apa? Lipatan dan patahan. Permukaan bumi ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ya, selanjutnya ya kita akan melakukan asesmen terakhir yaitu penilaian terakhir. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah selesai dikumpulin. Sudah? Oke. Sudah? Sabtono. Kita sudah melakukan penilaian terakhir. Ya, setelah itu untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang vulkanisme. Nanti kalian baca-baca tentang materi vulkanisme untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Silakan Ahmad Salam. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Oke, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.